Terima kasih teman hati masih di sini di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, tema kita pagi ini bahagia hati istri, rezeki suami. Nah, seperti apa nih peran dari suami maupun peran dari istri sehingga sama-sama bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini, Kang? Masya Allah. Kak Yasir dan teman hati yang rahmati Allah, di sana kalau sudah menyatu, sudah menyatakan cinta, sudah masuk ke KUA dan ke pelaminan, siap berumah tangga sampai kiamat. Di situ ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada hak suami, ada hak istri. Allah sangat indah sekali menggambarkan hal ini dalam sebuah suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu kalimat sangat indah. Hunna libasul lakum. Wahai para suami, wanita-wanita istrimu itu adalah pakaianmu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dan juga wahai para suami, calon suami, juga bakal jadi suami, itu pun engkau adalah baju bagi para istrimu. Allah menggambarkan hubungan ini dengan baju. Mari kita lihat apa fungsi baju. Baju itu minimal ada 4 fungsinya. Pertama, baju itu menutup aurat. Ketika ada aib di suami, sang istri tampil untuk menutupinya. Ketika ada aib di istri, sang suami tampil nutupin aib istrinya. Baju kan nutupin sesuatu yang tidak boleh dilihat. Maka tampillah sebagai, jangan dibuka-buka tuh. Itu hak suami istri. Lihat fungsi pakaian, dia menutup aurat, jadi indah. Satu. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah melindungi dari panas dan dingin. Ketika suami sedang gelisah gitu, pulang kantor, ke perusahaan tidak aman gitu, sang istri tampil memeluknya, tenang Pak. Mama kan masih ada di samping papa, tenang ya. Dia menenteramkan sang suami. Begitupun juga istri, tenang mah, walaupun rekening tinggal Rp1.000, papa nanti dapat gaji gitu. Diamankan, amankan hatinya yang gegana teh, gelisah galau merana. Itu nikmatnya rumah tangga Kak Yasir. Jadi yang satu gelisah ada pendamping, yang satu andilau ada yang mendampingi. Itu menenteramkan gelisah panas hatinya. 2 fungsi baju. Fungsi ketiga baju itu adalah mempercantik. Coba kalau telanjang kan gak enak dilihat. Jadi kalau suami ada di samping istri, cocok nih. Enak dibawa ke kondangan gitu. Betul. Jadi punten, ketika sang Arjuna yang ganteng gitu, Don Juan de Marco Casanova gitu ya, didampingi oleh istri yang itu cocok atuh. Ada baju, kenapa dia cantik baju itu? Karena lengkap bajunya. Ada baju atas, ada baju bawah gitu ya. Sebab kalau baju tidak lengkap, dia pakai kerudung tapi nggak pakai rok, telanjang, itu tetap pantas itu kan. Maka mempercantik suami istri itu. Yang ketiga, bahwa fungsi baju itu adalah dia menjadi cocok. Biasanya rumah tangga itu ketika tahun pertama belum nampak, tahun kedua ketiga itu jadi wajahnya agak mirip kan. Begitu ya, Kang? Maka harus dibangun kebersamaan itu. Pertama siapkan ilmunya, siapkan sakofahnya, siapkan niat karena Allahnya, dan siapkan fikih pernikahannya. Maka itu adalah menjadi bagian persiapan bawa nikah. Namun hati-hati, ada juga pernikahan, ada 3 jenis pernikahan. Ada 3 tipe kurang lebih. Suaminya sungai, gitu. Kemudian istrinya adalah samudra. Mungkin suaminya gajinya 2 juta katakan. Sang istri dia pemilik perusahaan. Gitu ya. Tapi kalau sudah bergabung itu enak. Bergabung itu suami mengalirkan air menyamudra di lautan karena sang istri. Kedua, ada tipe kedua, suami itu temperamen panas. Sang istri dia kalem, ketemu itu melahirkan anak yang warm water. Jadi hangat. Antara panas dan dingin ketemu. Tapi juga ada tipe keluarga itu yang sama-sama air, sama-sama punya pendapatan, ketemu membahana di samudra. Seperti kekasih kita Rasulullah SAW, dia menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah adalah seorang konglomerawati, kaya raya. Kemudian Nabi adalah membahana. Nabi itu ibadahnya sangat tinggi, sedekahnya sangat besar. Ketemu Sayyidatina Khadijah, jadi membahana kebaikannya, menyamudra ibadahnya. Itu adalah sebuah power. Maka oleh karena itu pun sekali sikap untuk berumah tangga ini, siapkan ilmunya dan siapkan niatnya. Soalnya gini Kak Yasir, ada tipe rumah tangga
kita sering terjebak dengan sebuah jargon. Cintailah istrimu sebagaimana engkau mau dicintai. Ini jebakan ini kan. Ini adalah tipe jebakan dalam rumah tangga. Kita tidak bisa mencintai istri sebagaimana engkau mau dicintai. Harusnya cintailah istri sebagai istri mau dicintai. Cintailah suami sebagaimana suami ingin dicintai. Sebab maaf sekali, kita harus berbeda. Treatment mencintai istri berbeda dengan treatment mencintai suami. Sebab dalam anggota tubuh sudah berbeda. Lihat anatomi istri dan anatomi suami berbeda-beda. Tidak mungkin anatomi suami sama dengan anatomi istri. Karena berbeda, treatment mencintai pun juga berbeda. Beda biologisnya, beda pola pikirnya. Maka harus berbeda cara mencintainya. Mari kita lihat, kalau laki-laki korpus kolosumnya itu sedikit. Kalau perempuan korpus kolosumnya banyak. Korpus kolosum itu urat saraf yang menyambungkan otak kanan dan otak kiri. Apa manfaatnya korpus kolosum ini dalam menangani masalah kayak Yasir? Kalau laki-laki korpus kolosumnya sedikit, maka dia kalau ada masalah, dia lebih banyak diam. Dia menyendiri, kontemplasi, merumuskan sendiri. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan, itu kayak obat nyamuk muter keluar. Jadi dia, kalau dia keluar, dia cerdas linguistik. Itu sama dengan cerewet, cerdas linguistik itu kan. Jadi itu adalah cerdas linguistik itu dia senang bicara keluar. Maka kalau laki-laki itu seperti obat nyamuk muter ke dalam. Kalau ada masalah dia diam, menyendiri, berkontemplasi, merumuskan sendiri. Tapi kalau perempuan itu karena korpus-korpusnya banyak, dia seperti obat nyamuk muter keluar. Pokoknya yang ada gelisah di hati harus keluar. Kalau perlu sekelurahan tahu gitu. Itu karakter istri. Maka ketika istri ada masalah, katakan sampai dia menangis. Laki-laki yang baik, suami yang baik, ketika istri yang nangis, dia tidak akan nyuruh memberhentikan tangisannya. Bahkan dia, sini mah, mama mau nangis, papa siapkan dada buatmu. Sini mah. Itulah perempuan itu nangis, dia ingin diperhatikan. Ya, kemudian kalau ada masalah, dengarkan. Kemudian pandang eye contact-nya. Maka oleh karena itu penting sekali seorang wanita atau laki-laki yang soleh, dia akan menyiapkan dada buat istrinya. Itu cara untuk bagaimana ini rumah tangga ini terjaga dan terawat. Rumusnya cuma satu. Apa? Jangan ekspektasi, tetapi harus obsesi. Oke. Kenapa ekspektasi? Suami tidak boleh ekspektasi kepada istri. Tapi anjuran agama adalah obsesi. Pak, aku berobsesi, pengen jadi Khadijah buatmu. Sang suami sama, mama, papa pun mau obsesi, pengen jadi Muhammad untukmu. Oke, ini terkait dengan ekspektasi dan juga obsesi ini tentu saja harus ada keseimbangan ya, antara suami dan juga istri. Apalagi kalau kita ingin membahagiakan hati istri, biar rezeki suaminya itu lancar, rezeki keluarganya lancar, ini juga ada caranya tersendiri ya.